Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan You Berbagi Channel. Pada video kali ini, saya akan mencoba memberikan contoh latihan soal dari neonatus atau bayi baru lahir. Terima kasih sebelumnya bagi yang udah subscribe, juga komen, juga like channel YouTube ini dan terus support channel YouTube ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa menghafal dengan cepat. Oke, kita mulai aja ke nomor yang pertama. Bidannya memberikan kesempatan pada Nyonya P untuk mendapatkan pengalaman tentang merawat bayinya secara dini, mendukung pemberian ASI sedini dan sesering mungkin. Intervensi yang dilakukan bidannya ini dilakukan A. Taking in, B. Rooming on, C. Kontak tubuh, D. Rawat gabung, atau E. IMD. Jadi jawabannya adalah D. Rawat gabung. Ya, karena rawat gabung ini mendukung pemberian ASI sedini mungkin dan membantu bonding attachment dengan ibu dan bayi berada dalam satu ruangan atau seringkali disebut rooming in parsial. Jadi seperti sebelum rooming in ibu dan bayi dilakukan IMD terlebih dahulu kan. Kemudian setelah 1 jam bayinya dilakukan pemeriksaan timbang badan yang seperti itu. Baru setelah selesai semuanya, ibunya sudah selesai dilakukan, dibersihkan, baru melakukan rawat gabung atau rawat gabung, rooming in parsial. Oke, jelas ya. Kita ke next kasus. Seorang ibu baru saja melahirkan 24 jam yang lalu di BPM. Keadaan umum baik, pasien berencana untuk pulang. Bidan kemudian memberikan konseling tentang perawatan tali pusat. Bagaimana perawatan tali pusat yang tepat? A. Membersihkan dengan kapas dan beri betadin. B. Membersihkan dengan kapas dan alkohol. C. Membersihkan dengan prinsip bersih dan kering. D. Membersihkan dengan kapas dan NaCl. E. Membersihkan dengan kapas dan cuci dengan sabun. Jawabannya adalah C. Membersihkan dengan prinsip bersih dan kering. Kenapa? Karena jika tali pusatnya lembab, kita bersihkan dengan air, kita bersihkan dengan betadin, kemudian dengan alkohol, cairan NaCl, atau cuci dengan sabun, maka itu akan menyebabkan tali pusatnya lembab. Nah, dari lembab itu akan mudah terinfeksi. Awalnya infeksi hanya terjadi lokal yang ditandai dengan bau busuk dan bernanah ya. Dan celakanya infeksi bisa berlanjut menyebar ke bagian tubuh bayi yang lebih dalam dan lebih jauh. Dengan demikian, maka kita harus menjaga agar tali pusat selalu bersih dan kering untuk mencegah pertumbuhan atau kolonisasi bakteri pada tali pusat. Ya, jadi harus prinsip bersih dan juga kering. Oke, kita ke next kasus. Bidan R mengatakan bahwa adaptasi bayi baru lahir yang dilahirkan Nyonya G dapat berada dalam proses transisi yang paling tepat, yaitu 4 aspek sistem tubuhnya, seperti sistem pernapasan, sistem sirkulasi atau kardiovaskular, kemampuan menghasilkan glukosa, dan yang terakhir adalah pengkajian pada kemampuan A. Sistem saraf, B. Sistem ginjal, C. Sistem jantung, D. Termoregulasi, atau E. Daya tahan tubuh. Jadi jawabannya adalah D. Termoregulasi, yaitu aspek yang terakhir adalah termoregulasi, yaitu pengaturan suhu tubuh bayi untuk mencegah hipertermi dan hipotermi. Ini hipotermi dan hipertermi ya. Kasus selanjutnya,
Seorang bayi perempuan lahir 1 jam yang lalu di BPM. Hasil pemeriksaan fisik, DTV dalam batas normal. Semua refleks positif. Tindakan lanjutan apa yang harus dilakukan? A. Salep mata dan HBO. B. Injeksi Vitka dan HBO. C. Metode kangguru. D. Perawatan tali pusat. E. Salep mata dan Vitka. Jadi jawabannya adalah E. Salep mata dan Vitka. Ini kan sudah termasuk ya di dalam 60 langkah APEN, jadi pasti kita udah ingat. Nah, tahapannya ini membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke dada ibu paling sedikit 1 jam. Itu kan melakukan IMD ya. Setelah 1 jam, lakukan penimbangan dan pengukuran bayi. Beri tetes mata antibiotik profilaksis dan vitamin K1 1 mg IM di paha kiri anterolateral. Ini kan tadi setelah 1 jam kasusnya di BPM, berarti setelah 1 jam itu pemberian salep mata dan Vitka. Ya betul. Lalu setelah 1 jam pemberian Vitka, berikan suntikan imunisasi hepatitis B0 di paha kanan anterolateral ya. Udah jelas ya. Kasus yang terakhir, penata laksanaan yang tepat oleh bidan bila ingin melakukan rooming in pada bayinya X di poliklinik kebidanan adalah A. Cek kriteria bayi. B. Penyuluhan rawat gabung. C. Bayi diletakkan dalam box bayi. D. Ibu boleh meleteki setiap saat. Atau E. Bayi tidak boleh beri susu tambahan. Jawabannya adalah B. Penyuluhan rawat gabung. Untuk mencapai keberhasilan suatu program seperti program rawat gabung, bidan perlu melakukan penyuluhan terlebih dahulu rawat gabung. Karena penyuluhan mampu membuat ibu percaya untuk melakukan rawat gabung, sehingga ibu dapat lebih mudah dan melaksanakannya. Jadi sebelum kita melakukan rawat gabung, kita jelaskan terlebih dahulu kepada ibu apa fungsi dari rawat gabung itu sendiri. Kemudian juga kenyamanan, juga jelaskan kepada ibu manfaat, kemudian efek yang terjadi bila rawat gabung itu dilakukan. Oke, udah jelas ya semuanya. Semoga jelas dan dapat dimengerti. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like ya. Oke, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.